Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, untuk melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York memerintah George Zabel untuk menemui Vaughn Thompson. Apa tujuan Harvey York melakukan ini? Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6480 sampai 6484. Chapter 6480. Harvey York memandang wanita berambut pendek itu dan berkata dengan ringan. Apakah kamu ingin aku untuk mengatakannya lagi? Bahkan jika Emery Wright ada di sini bersamamu, dia tidak ada harganya di depanku. Baiklah. Setelah menyelesaikan Janus Ward, giliranmu selanjutnya. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Atau orang-orangku yang akan melakukannya? Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tak lama kemudian, Tyson Wood masuk bersama sekelompok orang. Setelah orang-orang ini membersihkan tempat kejadian dengan rapi, dan membungkuk hormat kepada Harvey York, mereka membawa Janus Ward dan yang lainnya pergi. Dari sini, dapat dilihat bahwa Tyson Wood dan orang-orangnya menjadi lebih profesional. Tuan Muda York, aku baru saja mendapat kabar bahwa Emery Wright menemui Pamela Thompson setengah jam yang lalu. Janus Ward dan yang lainnya seharusnya diatur olehnya, tetapi dari segi karakter Emery Wright, dia tidak akan terlalu tertarik dengan detailnya. Dia hanya akan melihat hasilnya. Tapi hasil kali ini ditakdirkan untuk mengecewakannya. Selain itu, pemakaman Hector Thompson dijadwalkan 3 hari kemudian. Tidak lama setelah orang-orang Tyson Wood pergi, George Zabel muncul dan dengan cepat melaporkan berita yang didapatnya. Harvey York menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Zabel, sambil tersenyum dan berkata, "Duduk dan bicaralah perlahan." George Zabel mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum melanjutkan. "Tuan Muda York, apakah kita perlu memblokir berita kejadian hari ini dari Emery Wright? Tetapi bahkan jika blokade menghilang, paling lambat besok pagi, mereka akan mampu mendeteksi bahwa Janus Ward dan kelompoknya telah melakukan kesalahan." Harvey York berkata ringan. "Tidak perlu memblokir berita. Setelah membiarkan Tyson Wood menghapus semua orang, lempar saja mereka ke gerbang rumah Emery Wright. Aku ingin melihat bagaimana Emery Wright akan memperlakukan menteri-menterinya yang setia. Apakah membantu orang-orang ini di hari tua, atau langsung membantu mereka mati?" George Zabel tertegun sejenak, lalu menunjuk Harvey York dengan jempol, dan berkata, "Tuan Muda York, langkahmu benar-benar mematikan. Jika Emery Wright memilih untuk membantu Janus Ward dan yang lainnya di hari tua mereka, maka selain banyak uang, akan banyak tenaga yang diperlukan untuk memastikan bahwa Janus Ward dan lainnya akan aman dari balas dendam. Ini ditakdirkan untuk membuang-buang waktu, tenaga dan sumber daya material pada saat kritis ini. Jika Emery Wright memilih untuk langsung melenyapkan Janus Ward dan yang lainnya, maka mulai sekarang, bawahannya akan terlepas. Hati mereka akan kacau, dan mereka tidak akan mudah untuk dipimpin. Jika aku adalah Emery Wright, aku khawatir aku akan sakit kepala ketika aku melihat adegan ini." Harvey York berkata dengan ringan. "Karena itu akan hanya membuatnya sakit kepala, biarkan Emery Wright menghilangkan sakit kepalanya juga. Awasi dia. Saat ini, aku khawatir aku harus fokus pada keluarga Thompson." George Zabel mengangguk dan berkata, "Itu benar. Sejak kematian Hector Thompson, keluarga Thompson telah menjadi sangat rendah akhir-akhir ini. Tampaknya sangat rendah sehingga orang-orang melupakan keberadaan mereka. Namun, ketika calon pewaris meninggal, bagaimana mungkin keluarga Thompson bisa acuh tak acuh? Jadi menurut kesimpulannya, keluarga Thompson mungkin akan menggunakan dalih pemakaman Hector Thompson untuk mengumpulkan semua kekuatan yang terkait dengan keluarga Thompson untuk membalas dendam padamu. Sederhananya, pada saat ini, benar atau salah tidak ada artinya. Yang perlu kamu ketahui, serangan balik keluarga besar pasti akan menimbulkan teror. Kamu harus bersiap terlebih dahulu." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tentu saja aku tahu ini. Jadi aku membutuhkanmu untuk membantuku bertemu seseorang." Saat berbicara, Harvey York mengambil foto dan meletakkannya di meja kopi. Melihat orang di foto itu, pupil mata George Zabel sedikit menyusut. Chapter 6481. Rumah keluarga Thompson. Baru-baru ini, kediaman keluarga Thompson dalam suasana berkabung. Anggota keluarga Thompson berkumpul dari seluruh dunia, baik dari kepala perusahaan besar atau kelompok di bawah komando mereka. Bagi orang-orang ini, kematian Hector Thompson sangat tidak terduga. Tapi kematian Hector Thompson juga memberi kesempatan bagi anggota keluarga Thompson yang ambisius untuk bersaing mendapatkan posisi itu. Awalnya, tahta keluarga Thompson telah diputuskan, dan semua orang bisa merasa nyaman sebagai menteri selama sisa hidup mereka. Tetapi, sekarang kesempatan telah datang, setiap orang secara alami akan menemukan cara untuk menang.
Kediaman keluarga Thompson terletak di luar halaman di lingkaran luar. Saat ini, Paul Thompson, salah satu direktur dari keturunan keluarga Thompson, perlahan-lahan turun dari mobil sport Bentley. Namun, ketika dia hendak memasuki gerbang halaman lain, sebuah Toyota Alfa hitam perlahan melaju tidak jauh darinya. Pada saat yang sama, pihak lain menyorotkan lampu depannya. Paul Thompson sedikit mengernyit, melihat plat nomor pihak lain tanpa membuka. Tak lama kemudian, Toyota Alfa datang ke sisi Paul Thompson, dan kemudian seorang pria dengan pakaian yang sangat biasa yang sulit untuk dikenali siapapun di antara kerumunan, muncul di depan mata Paul Thompson. Pihak lain tidak bermaksud untuk keluar dari mobil, tetapi dengan sopan berkata kepada Paul Thompson dari dalam mobil. "Tuan Muda Thompson, selamat malam." Paul Thompson mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya aku tidak mengenalmu." "Hehe. Tuan Muda Thompson memang tidak mengenalku, tetapi aku sangat mengenalmu." Pengunjung itu tersenyum. "Perkenalkan, aku biasa dipanggil George Zabel, dan aku adalah salah satu tangan kanan Harvey York. Kamu seharusnya tahu siapa Tuan Muda York. Kamu menderita kerugian besar karenanya, tangan dan kakimu dihapus, dan kamu hampir tidak bisa pulih. Hector Thompson juga meninggal karena dia, Tuan Muda Thompson, kamu seharusnya paling menyadari hal ini." Mendengar perkenalan George Zabel, wajah Paul Thompson langsung tenggelam dan berkata, "Apakah kamu anak buah si Branch Harvey York itu? Kamu masih berani tampil di depanku? Apakah kamu tidak takut aku akan memerintahkan seseorang menjatuhkanmu lebih dulu?" George Zabel tersenyum lembut dan berkata, "Tuan Muda Thompson, jika kamu adalah orang seperti itu, aku tidak akan berada di sini hari ini. Lagi pula, seseorang karakter tidak akan berbicara secara diam-diam. Kematian Hector Thompson adalah kesempatan besar bagi keturunan sepertimu. Tentu saja, setiap orang harus melakukan pekerjaan di permukaan. Tapi dia sudah mati, dan mereka yang bertahan hidup harus bekerja keras untuk kehidupan yang lebih baik, bukan? Jadi, Tuan Muda York memintaku untuk memberitahu sesuatu padamu. Tidak peduli keluhan macam apa yang kalian miliki, masa lalu adalah masa lalu. Keluhan tidak layak disebut di hadapan sebuah kepentingan." Paul Thompson mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Apa maksudmu, mengucapkan kata-kata itu?" "Tuan Muda York, dia mengajakmu makan dengannya." George Zabel sangat antusias. "Pada saat yang sama, kamu harus belajar bagaimana kamu mendapatkan di posisi teratas." Krak! Telepon di tangan Paul Thompson tiba-tiba dihancurkan olehnya. Dia hampir bergegas ke depan, meraih kerat George Zabel, dan berteriak dengan marah. "Apa maksudmu? Apakah sulit dimengerti?" Senyum di wajah George Zabel tetap tidak berubah. "Tuan Muda York telah memilihmu di antara garis langsung keluarga Thompson, dan akan mendukungmu. Kamu tidak akan mengabaikan kebaikan Tuan Muda York, kan? Tetapi bagi Tuan Muda York, ada banyak orang yang dia bisa pilih. Jika kamu menolak, kami akan memilih yang berikutnya." Chapter 6482. Pavilion Gare Walsing. Di depan Paul Thompson ada sekotak kecil kue 8 warna, dan secangkir teh yang mengepul dengan aroma samar. Hanya saja dalam menghadapi makanan semacam ini, Paul Thompson tidak memiliki nafsu makan saat ini. Dia menatap Harvey York di seberangnya dengan ekspresi serius. Harvey York duduk di seberang Paul Thompson, makan dan minum dengan santai, dan berkata, "Tuan Muda Thompson, makanan di tempat ini sangat enak. Pada hari kerja, aku hanya mau makan warung pinggir jalan, dan aku tidak mau datang ke sini. Jika bukan karena menghibur orang besar sepertimu, aku tidak akan datang ke sini." Mata Paul Thompson berkedut saat ini, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Berhentilah bicara terlalu banyak. Kamu harus tahu, aku hanya perlu memberitahu keluarga Thompson bahwa kamu ada di sini, dan setidaknya ratusan orang akan muncul dan siap melenyapkanmu. Harvey York, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sangat berani, tetapi keluarga Walsing Thompson juga berani untuk melenyapkanmu. Aku harap kamu tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Walsing Thompson, salah satu dari 10 keluarga teratas, hanyalah udang berkaki lunak." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tentu saja keluarga Walsing Thompson bukan udang berkaki lunak. Jika orang-orang dari keluarga Walsing Thompson dapat meninggalkan perselisihan faksi dan pergi ke dunia luar, maka sepertinya aku tidak memiliki pilihan yang lebih baik daripada melarikan diri. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana salah satu dari 10 keluarga teratas, itu memang menakutkan." Harvey York mengatakan ketakutan di mulutnya, tetapi tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya, selain ekspresi yang menyenangkan dan bermakna. "Sayangnya, ketika kamu duduk di sini, itu berarti bahwa bagian dalam keluarga Walsing Thompson tidak monolitik. Tentu saja, ada beberapa keturunan langsung keluarga Thompson yang ingin melenyapkanku. Tapi ada juga banyak orang di keluarga Thompson yang diam-diam membantuku.
Bagaimanapun, tanpa kata-kataku, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi tuan muda sepanjang hidup mereka. Aku memberi mereka kesempatan ini. Aku hanya tidak tahu, apakah kamu diam-diam menyiapkan tablet untuk umur panjang untukku di ruang belajar dan membakar dupa siang dan malam. Harvey York mengatakan kata demi kata, tidak hanya secara langsung mematahkan kontradiksi di dalam keluarga tingkat atas ini, tetapi juga tidak memberikan Paul Thompson wajah sedikit pun. Brak. Paul Thompson membanting telapak tangannya di atas meja makan, menatap Harvey York dengan mata dingin. Harvey York, apakah kamu memintaku datang ke sini hari ini, hanya untuk menghinaku? Jika ini masalahnya, maka kita tidak perlu berbicara omong kosong di sini. Aku akan berbalik dan pergi sekarang, dan mulai saat ini, kita adalah musuh selamanya. Aku percaya bahwa selama kamu dilenyapkan, kepala keluarga Thompson secara alami akan tahu siapa yang bisa mengambil alihnya. Ketika dia mengatakan ini, Paul Thompson bisa berpura-pura menjadi orang benar dan menginspirasi, dengan sedikit aura pembunuh menyebar dari tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa kepanikan seperti itu di mata Harvey York, terkadang menunjukkan kecemasan dan ketakutan di hatinya. Lagi pula, Harvey York di depannya adalah orang yang pernah menekannya ke tanah dan menggosoknya. Karena Harvey York, dia telah terbaring di rumah sakit selama lebih dari setengah tahun, dan bayangan psikologisnya masih tergambar begitu jelas. Kali ini, jika Joris Zabel tidak datang dengan papan nama Harvey York, dengan maksud untuk bekerja sama, Paul Thompson mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk tampil di depan Harvey York dalam hidupnya. Adapun keributan saat ini, itu lebih seperti gonggongan anjing yang kalah sampai batas tertentu. Chapter 6483. Harvey York mengabaikan teriakan tak berdaya Paul Thompson, tetapi dengan santai memasukkan potongan keledai terakhir ke dalam mulutnya. Setelah bersendawa, dia menyipitkan mata ke arah Paul Thompson, tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan muda Thompson, sebagai salah satu senior yang paling mungkin berkesempatan dalam keluarga Walsing Thompson. Mengapa kamu tidak memahami kebenaran? Setiap kali ada peristiwa besar, pasti ada keheningan. Kamu melompat-lompat di depanku. Selain memberitahuku bahwa kamu gugup dan tidak punya banyak kartu, sepertinya tidak ada manfaat lain kan? Saat Harvey York berbicara, dia mengambil cangkir teh, melihat sup teh di dalamnya, dan tersenyum. Kamu sudah mengenalku sampai batas tertentu. Jadi, aku akan jujur padamu tentang beberapa hal. Aku tidak peduli apa yang dilakukan Hector Thompson di luar Walsing sebelumnya. Tapi sejak dia datang ke Walsing, dia telah mencoba mencari tahu tentang mantan istriku beberapa kali. Dan juga mencoba meletakkan pot hitam di kepalaku. Dalam hal ini, tidak berlebihan bagiku untuk melenyapkannya kan? Lagi pula, aku sangat sibuk sekarang. Setiap hari ada lalat yang berdengung di sekitar kepalaku dan selalu menggangguku. Tentu saja, dalam catatan resmi, orang yang memimpin adalah Hector Thompson. Aku sangat tidak bersalah dalam pembelaan diri pasif. Dari sudut pandang ini, aku pribadi berpikir Hector Thompson memang terkutuk. Tidak masuk akal bagi keluarga Thompson untuk menyusahkanku hanya berdasarkan masalah ini. Tuan muda Thompson, apakah aku benar? Mata Paul Thompson berkedut, dia mungkin mengerti mengapa Harvey York mengatakan ini. Dia menggertakkan giginya, dan setelah beberapa saat dia berkata perlahan. Hector Thompson adalah orang berdosa dan pantas untuk mati. Harvey York tersenyum dan berkata, untuk orang yang begitu berdosa, aku tidak tahu bagaimana kamu biasanya mengkritik Hector Thompson. Mata Paul Thompson berkedut sejenak sebelum perlahan berkata, aku akan mengungkapkan kesalahannya di pemakamannya, dan membiarkan dunia tahu bahwa kematiannya pantas untuk itu. Orang baik. Harvey York mengacungkan jempol kepada Paul Thompson. Seperti kata pepatah, mereka yang tahu apa yang tepat waktu adalah yang terbaik. Tuan muda Thompson tidak hanya mengetahui keadaan saat ini, tetapi juga memiliki rasa keadilan yang kuat. Bagaimana mengatakan? Selain Tuan muda Thompson, aku merasa tidak ada orang di seluruh keluarga Thompson yang cocok untuk menduduki posisi teratas. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku. Tuan muda Thompson, jangan khawatir. Aku hanya menunggu hari ketika Tuan muda Thompson akan menghapus kesalahanku. Dan aku juga percaya bahwa hari itu pasti tidak lama lagi. Mata Hector Thompson berkedut sejenak sebelum dia menghela nafas dan berkata, kamu dapat yakin, Tuan muda York. Karena aku berada di kapalmu, tentu saja aku tidak punya pilihan. Aku tidak hanya akan mengatakan jaminan ini, tetapi aku juga akan memberikannya dengan senang hati. Hanya saja, aku berharap Tuan muda York lebih percaya padaku. Lagi pula, kartu yang aku miliki tidak cukup untuk menekan seluruh harga rumah. Aku butuh bantuanmu, Tuan muda York. Harvey York tersenyum dan berkata, Tuan muda Thompson, kamu berbicara dengan jujur, dan itu sangat menyegarkan. Sebenarnya, tidak apa-apa. Jadi kita tidak akan membuang waktu satu sama lain. Mulai sekarang, Tyson Wood,
Reinhardt, Jory Zabel, Rahel Hardy, dan lainnya semua akan berada di bawah komandomu. Kata-katamu adalah milikku. Setelah mengatakan itu, Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Vol Thompson. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanmu. Chapter 6484. Tuan Muda Wright, Tuan Muda Wright. Sesuatu terjadi. Tepat ketika Harvey York dan Vol Thompson mencapai kesepakatan, telepon Betty yang berada jauh di kediakan keluarga Wright bergetar hebat. Setelah menjawab telepon, dia bergegas ke ruang kerja Emery Wright. Janus Ward dan yang lainnya mengalami kecelakaan. Tidak hanya Janus Ward yang lumpuh, tetapi semua pendukungnya telah lumpuh. Meskipun tidak ada bukti yang pasti, aku awalnya curiga bahwa Harvey York atau seseorang di sekitarnya melakukan ini. Hal yang paling merepotkan adalah seseorang meninggalkan Janus Ward dan yang lainnya di gerbang halamanmu. Sekarang, banyak orang telah memperhatikannya, dan bahkan beberapa reporter media datang seperti hiu yang mencium bau darah. Tuan Muda Wright, tolong beri instruksi. Dengan ekspresi khawatir di wajah Betty, tangan kanan Emery Wright dilumpuhkan dan ditinggalkan di pintu gerbang halaman Emery Wright. Ini bukan hanya tamparan sederhana di wajah, tetapi juga permainan psikologis tingkat tinggi. Betty bahkan tahu kepribadian Emery Wright yang dingin, sehingga ia takut keputusannya kali ini tidak tepat dan menimbulkan akibat yang merugikan. Emery Wright yang sedang melakukan video conference, membuat gerakan meminta maaf kepada orang banyak di seberang konferensi. Dia lalu mematikan audio, melirik Betty, dan berkata dengan ringan. Jenis kesopanan apa hingga kamu meneriaki hal sepele seperti itu? Ada masalah apa? Memangnya kenapa jika Janus Ward tidak efektif dan diberhentikan? Betty berbisik. Tapi, dia ditinggalkan di gerbang halaman lain, dan sekarang aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku khawatir kamu harus membuat keputusan sesegera mungkin tentang masalah ini. Emery Wright tersenyum dan berkata ringan. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah menghentikan Janus Ward dan yang lainnya sebelum mereka dilemparkan ke gerbang. Kemudian membawa mereka pergi dengan tenang. Karena kesempatan terbaik telah terlewatkan, tidak perlu terburu-buru untuk waktu sekarang. Aktornya ada di sini, tetapi penonton belum datang. Apa gunanya? Mari kita tunggu dan lihat saja. Betty sedikit terkejut dan berkata, Tuan Muda Wright, tetapi semakin lama kita menunggu, semakin pasif kita. Sekarang aku pikir Janus Ward masih bisa mempertahankan tingkat kewarasan tertentu. Tapi jika kamu terus berjalan, aku khawatir dia akan kehilangan kendali. Jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkanmu, maka masalahnya akan menjadi lebih besar. Masalah apa yang mungkin terjadi? Emery Wright tersenyum ringan. Janus Ward telah berada di sisiku selama bertahun-tahun, dia mengerti maksudku. Dia tidak bertindak bodoh untuk memberitahu semua orang bahwa karena perintahku dia berakhir seperti ini kan? Bahkan jika dia ingin mengatakan, apakah ada bukti? Bisakah kamu membuktikan bahwa aku yang memerintahkannya untuk melakukannya? Tidak ada bukti pasti. Apa yang dikatakan Janus Ward hanya akan membuatnya jatuh ke dalam jebakan. Bahkan jika dia mau memanjat dan mengkhianati kita secara langsung, aku akan mencari penggantinya. Bagaimanapun, seorang pengkhianat lebih baik untuk dihadapi daripada seorang menteri yang setia. Setelah mengatakan ini, Emery Wright tersenyum tipis. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Betty menggigil dengan cerdas ketika dia melihat pemandangan ini. Tapi bagaimana jika Janus Ward mencoba mengkhianatimu? Betty Quill berbicara tanpa sadar, dan kemudian menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru mengubah kata-katanya. Tidak, Janus Ward selalu setia padamu. Jika kamu ingin dia mati, dia akan melenyapkan nyawanya sendiri. Jika kamu membiarkan dia hidup, dia tidak akan melakukan itu apapun yang terjadi.